Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari Senin hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang utara di kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu Tuhan. Dari tadi malam Tuhan, siang hari ini Tuhan. Engkau telah melindungi kami Tuhan selama kami tidur, sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak. Dan kembali pada hari ini boleh melakukan aktivitas kami Tuhan dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapak, sebenarnya kami mendengarkan renungan firman-Mu, Kau buka mata hati kami Tuhan, putuslah Kau kutus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap seluk beluk kami. Dan pakailah kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu Tuhan, untuk menjadi pelaku dari setiap firman-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari Senin hari ini diambil dari Lukas 9 ayat yang ke-62. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, masih ingatkah 3 pedoman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? 3 syarat mengikuti Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-62, lebih menekankan kepada poin di mana kita harus menyangkal diri. Sebelum Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Terdapat beberapa orang yang ingin mengikuti Yesus tetapi terhambat karena masalahnya. Masalah menghubungkan ayahnya, masalah pamit, masalah membawa bekal, dan lain sebagainya. Yesus justru marah karena dia merasa bahwa dia cenderung diabaikan atau tidak menjadi prioritas. Sama dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki Tuhan Yesus, kita memilih Tuhan Yesus, kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus merendahkan hati kita. Yang pertama menyangkal ego kita, menyalipkan daging kita, semua kemauan kita. Misalnya di hari Minggu, hari yang libur, ada dong waktu untuk shopping, ada dong waktu untuk jalan-jalan, untuk beli segala macam, untuk nonton pesta dan lain sebagainya. Tetapi apakah dari semua hiburan itu kita justru melupakan Tuhan Yesus? Kita justru memilih hiburan itu, kita justru lebih memilih jalan-jalan, lebih memilih berbelanja tanpa kita ke gereja, atau bahkan kita sama sekali tidak ke gereja. Nah, itu yang salah saudara. Kenapa? Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang utama dan pertama. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan itu nggak bisa diduakan. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang tidak bisa diduakan. Di dalam perjanjian lama ada satu kitab berkata, kitab Keluaran berkata, janganlah ada padamu segala Allah yang di atas maupun yang di bawah bumi. Karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Amin. Allah di sini, Allah lain di sini tuh bukan secara harafiah langsung merujuk pada setan lain atau aliran lain, tidak. Tetapi ketika kita justru lebih mementingkan kepentingan kita, kesenangan kita, lebih mementingkan kepentingan dunia, lebih mementingkan wisata, jalan-jalan, berbelanja, dan melupakan ke gereja, melupakan baca Alkitab, melupakan berdoa, itu justru yang membuat Tuhan marah. Kenapa?
Karena Tuhan itu cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Kalau kamu pilih aku, ya kamu harus ikut aku dulu, baru semuanya. Makanya Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Kebanyakan dari kita justru lebih memilih apa yang kita dapat, bukan kita untuk mencari duluan kehendak Allah, bukan kita untuk mencari Allah terlebih dahulu. Justru kita yang lebih sering meminta tanpa kita memberi sesuatu kepada Allah. Menyangkal diri itu termasuk bagaimana kita meninggalkan atau meninggalkan sebentar apa keinginan kita, apa kemauan kita demi mengutamakan Tuhan, demi mengutamakan gereja dan umatnya. Itu lebih penting. Karena apa? Dari situ kita benar-benar mengutamakan Yesus. Kita benar-benar mengikuti Yesus. Karena jika kita tidak menyangkal diri, kita masih jatuh ke dalam kedagingan, masih jatuh ke dalam lebih mementingkan keinginan dunia, kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Dunia, Tuhan ya Tuhan. Makanya roh sama daging nggak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Kalau kita milih roh, kita harus meninggalkan daging kita. Nggak bisa kita mengikuti roh tetapi kita masih mengikuti hukum, masih mengikuti apa? Oh ini waktunya liburan, waktunya jalan-jalan, nggak bisa. Karena itu dalam Efesus atau Filip atau surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus bilang, makanya daripada itu tunduklah sama roh, dipimpinlah sama roh agar kamu tidak menuruti hukum. Itu karena apa? Kalau kita udah di dalam roh, itu pasti otomatis kita akan mengutamakan roh, mengutamakan Tuhan daripada daging kita, daripada keinginan kita yang semata itu keinginan duniawi kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selain yang tadi memikul salib adalah bagaimana ketika kita sudah mengutamakan Tuhan dan sudah menomorduakan daging, menomorduakan keinginan duniawi, kita harus siap. Daging, dunia, dan setan itu tidak mau kalah daripada roh kita. Makanya tidak sedikit terjadi atau banyak terjadi, sering terjadi orang-orang beriman yang mengandalkan Tuhan Yesus, justru dia semakin berat cobaannya. Karena apa? Semakin kita mengikuti Tuhan, semakin kita naik kepada Tuhan, naik derajat rohaninya kepada Tuhan, semakin daging kita juga akan melawan. Semakin banyak pencobaan, yang dimana pencobaan itu sudah pernah saya bilangkan, pencobaan itu semakin menguatkan kita, semakin menguatkan iman kita, menguatkan rohani kita, meyakinkan iman. Nah, makanya daripada itu, jangan heran kalau kita semakin bertumbuh dalam roh, semakin bertumbuh dalam Tuhan, daging akan terus mengikuti. Pencobaan itu akan terus mengikuti. Itulah kenapa yang kedua dikatakan Yesus memikul salib. Karena dengan memikul salib itu, kita menanggung daging kita, menanggung penderitaan kita, dan membawa kita kepada Yesus. Membawa pencobaan itu pada Yesus. Dikatakan, datanglah kalian yang berletih lesu, aku akan berikan keringanan padamu. Amin. Kalau kita semakin lama, semakin dekat sama Tuhan, semakin kita dicoba, percayalah, Tuhan semakin mengandalkan kau, dan kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dari pencobaan itu, kita lolos satu level, kita lolos level berikutnya. Maka semua pencobaan itu
kita sudah biasa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun dari pencobaan yang kecil, perkara yang kecil, kalau kamu setia, kalau Anda semua setia dalam perkara yang besar pun Anda akan setia. Dari pencobaan yang kecil, jika Tuhan Yesus memberi pencobaan yang besar, lebih besar lagi, itu tandanya iman akan dibuat lebih besar lagi sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, mengikuti artinya kita mengikuti setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Apa maksud Tuhan bagi kita itu apa? Apa isi hati Tuhan untuk kita? Kita coba pahami. Makanya itu perlu saat teduh, perlu berdoa, baca firman. Karena dari situlah Tuhan berbicara pada kita. Dari situlah Tuhan menyatakan bahwa Tuhan punya rencana. Dari setiap permasalahan itu Tuhan punya jawaban sendiri, Tuhan punya jalan sendiri agar kita bisa melalui setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu selama hari ini Bapa, atas setiap firman-Mu Tuhan, kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih mengutamakan Engkau Tuhan daripada dunia ini, lebih menyangkal kami Tuhan. Allah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi fakta sabda-Mu, pakailah kami menjadi fakta sabda-Mu Tuhan, laksana firman-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alat dimanapun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.